kerajaan. Pengurapan yang daripada Tuhan untuk para penuai, tidak untuk orang malas, tidak untuk orang yang takut, tetapi bagi penuai akhir zaman. Dan kita tahu bagaimana ketika murid-murid sedang ketakutan, sembunyi di dalam sebuah rumah, dan pintu yang tertutup, Yesus datang dan berkata, jangan takut. Dia menghembuskan Roh Kudus dan mereka dilahirkan kembali. That's the first blessing. Lalu kemudian hari raya Pentakosta, mereka menerima lidah-lidah api dan tiupan angin. Bukan lagi hembusan yang biasa, tapi tiupan angin yang besar. Karena tidak cukup untuk mereka untuk semua, mereka menerima kuasa. Dan kita tahu di Samsung 3 bagaimana ada orang lumpuh sejak lahirnya, ya, itu dibangkitkan dan menjadi kesaksian luar biasa. Saya percaya itu akan terjadi pada gereja Tuhan di Indonesia. Amin, saudaraku. Tetapi masih ada lagi. Firman Tuhan mengatakan ketika mereka berkumpul, kemakmuran datang. Haleluya. Sebab ketika Yesus dibangkitkan, itu hari raya, yaitu saudaraku buah sulung. Ketika mereka melambaikan terima kasih kepada Tuhan yang memberikan gandum dari bumi dan memberikan anggur untuk mereka minum. Dan firman Tuhan mengatakan bagaimana tidak ada kekurangan dari antara mereka. Ada saja yang menjual properti mereka, ya, menjual apartemen mereka, menjual rumah mereka kedua dan sebagainya, diserahkan di kaki rasul-rasul, dan tidak ada seorang pun yang kekurangan pada mereka. Saya percaya kita masuki satu musim baru yang belum pernah kita alami. Jadi pertama, akan banyak orang diselamatkan, dilahirkan kembali. Bukan jadi anggota gereja, bukan cuma punya pengetahuan sebagai murid, tetapi sebagai warga negara kerajaan Allah. Sebab to enter into that kingdom, you must be born again. Dilahirkan kembali oleh air dan roh. Lalu kemudian berkat kedua, kuasa. Saya menerimanya 40 tahun yang lalu, dan saya melihat sendiri orang buta dijenikkan, yang dirasuk setan diusir. Dan bukan cuma itu, ada lagi saudaraku, kemakmuran. Saya tidak peduli orang lain ngomong apa, tapi itu firman Tuhan. No one lacking among them. Kita melihat bagaimana bangsa Israel 3 juta lewat padang belantara. Tidak ada satu warung di situ, tidak ada warteg di sana, tidak ada KFC di sana. Tuhan kirimkan yaitu roti dari surga, sehingga mereka sepatunya tidak rusak, pakaiannya tidak jadi dimakan ngengat selama 40 years. Bukan cuma itu, mereka bisa memberikan itu korban kepada Tuhan. Ya, semua yang terbaik ketika pembangunan kemah suci di padang belantara, Musa berkata cukup, gak usah kirim lagi, sudah berlimpah-limpah. God is the God of abundance. Dan saya kira ini yang tidak disukai oleh iblis. Sebab ada perintah Tuhan untuk pergi sampai ke ujung bumi, ya. Kalau saudara kasih Tuhan, kalau kita naik sepeda kita tidak bisa sampai ujung bumi. Kita perlu pesawat jet, ya. Pesawat jet untuk membawa kita ke sana. Gak usah minta jet pribadi, bikin repot, ya. Tetapi satu hal saya percaya, Tuhan akan memfinance, yaitu tugas yang Dia berikan kepada kita sampai ujung bumi. Itu perintahnya. And the kingdom of God is a kingdom of abundance. Dan kekayaan dan kemuliaan sang raja akan ditunjukkan lewat saudara dan saya. Bagaimana orang Yahudi bisa iri kepada yaitu warga kerajaan lewat eklesianya? Yaitu mereka tidak iri melihat karunia-karunia roh. Mereka akan iri ketika Tuhan membuat mereka lacking nothing. God bless you. Tuhan memberkati. Amin. Shalom, jemaat Tuhan. Kita bersyukur seberapa kita yang hadir pada pagi hari ini. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Kami bersyukur Bapa buat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tempat ini Tuhan. Karena itu hati kami rindu untuk meninggikan nama-Mu Tuhan, untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah Raja di atas segala raja, Tuhan yang layak kami dirikan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur menyerahkan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sebab begitu besar kasih-Nya buat kita, amin.
Dia Allah yang setia. Kau Allah kami yang setia Tuhan. Terima kasih Bapa.
Terima
Oke, kita berdoa dulu. Pujilah Engkau Tuhan, pencipta langit dan bumi. Berkatilah nama-Mu yang kudus. Sebab kami adalah milik-Mu. Kami adalah umat yang penuh dengan kemenangan. Kami adalah umat yang penuh dengan pengharapan. Kami adalah umat yang memiliki masa depan yang indah. Kami adalah umat-umat yang akan mengalami realita Tuhan dalam kehidupan kami. Kami adalah umat Tuhan yang berkemenangan. Kami tidak berkekurangan apapun juga. Sebab kami adalah milik-Mu Tuhan. Dan kami hari ini mau belajar bahwa kami mau berpindah daripada realita dosa kepada realita Tuhan. Kami mau mengalami Tuhan sepenuhnya, bukan dari kata orang. Supaya dalam kehidupan kami ada kesaksian yang nyata, yaitu fakta yang bisa dilihat, yang bisa dinikmati orang, yang bisa dirasakan orang, bukan sekedar kata-kata Tuhan. Nyatakan si hatimu hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami. Kerja Roh Kudus, lawat semua yang hadir hari ini. Kami percaya bahwa Engkau tidak terbatas Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Amin. Amin. Kita bisa ambil mas lainnya. Oke, hari ini kita masih tetap sama ya, temanya tentang train dan tentang melatih. Coba dulu. Judulnya ada jelas ya, perjalanan rohani. Saya sering ngajarin di Roket. Kalau hidup kita tuh ada perjalanan. Saya di sini tujuannya ke sana. Kita ini sekarang ini kebanyakan ada di namanya realita dosa. Kita tujuannya mau ke realita Tuhan. Masih belum jelas pasti. Nih, kita dulunya budak sebelum ditebus Tuhan, sebelum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebelum kita mengaku dengan mulut dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, kita masih di sini dan masih di jalan ini. Kita mau menuju ini. Di Mesir mentalnya budak, jelas gak punya identitas apapun. Tapi kalau kita dipulihkan Tuhan, ditebus Tuhan, identitasnya harus berubah, harusnya berubah menjadi anak. Anak itu berarti memiliki hak waris. Hak waris berarti memiliki apa saja yang Bapak punya, Tuhan kita punya. Nah, kita ada di sini rata-rata. Kita ada di padang gurun. Di sini ada penyelarasan. Ini ada tempat latihan. Ini tempat kita dididik. Ini tempat kita hancurkan tabiat-tabiat dosa kita. Di padang gurun ini kita butuh namanya penebusan dan karya Roh Kudus. Tapi saya sudah ditebus. Saya sudah terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya sudah percaya Tuhan Yesus kok. Roh Kudus ada dalam hati saya. Tapi kalau kita nggak kenal benar-benar artinya ditebus, perjalanan kita di padang gurun akan muter-muter aja terus. Hari ini buat dosa, besok dosa lagi. Hari ini minta ampun, besok buat dosa lagi. Nggak ada rasa jijik, nggak ada rasa enak, nggak ada rasa benci dosa, nggak ada. Masih senang. Kenapa? Mentalnya masih budak. Budak itu apa? Manut aja, ikut aja. Oke, kita perlu namanya Bapak Rohani untuk bimbing kita, untuk mengerti apa karya Roh Kudus, apa penebusan. Saya di sini mungkin hanya taruh di depan Bapak Rohani sebagai trainer. Karena apa? Kebanyakan dari kita itu masih, saya bilang kebanyakan umumnya seperti bayi baru lahir, children. Untuk sampai kita ke major dewasa, itu kita dibutuh dibimbing. Gak ada anak kecil kasih makan dirinya sendiri. Gak ada anak kecil cari uang sendiri. Gak ada anak kecil hidupi dirinya sendiri terus dia bisa melakukan segala sesuatu. Ada, tapi gak seharusnya seperti itu. Yang ada adalah anak kecil itu dibimbing oleh orang yang lebih dewasa. Biasanya harusnya orang tua, kecuali yatim piatu. Ini saya tampilkan. Kenapa saya bilang kita masih ada di realita dosa? Karena kita masih terpengaruh oleh pandemi. Jelas. Udah ngomong pandemi, ngomongnya ekonomi,
ngomongnya masalah keuangan, ngomongnya masalah pekerjaan, ngomongnya sakit penyakit, masalah keuangan, masalah hubungan suami istri, kutuk, tabiat dosa, identitas budak, stronghold, kegagalan. Nanti tambah lagi kebangkrutan, apa lagi, semuanya kita disebut. Selama kita masih ada di realita dosa ini yang kita alami terus. Pertanyaan saya, apakah Tuhan mau kita ngalamin kayak gini terus? Tuhan mau kita sakit, Tuhan mau kita gagal, Tuhan mau kita kalah, Tuhan mau kita hancur, Tuhan mau kita bangkrut, Tuhan mau kita sakit-sakitan, Tuhan mau kita hidup di dalam dosa. Saya yakin jawabannya enggak. Kenapa enggak? Buat apa Tuhan tebus kita mahal harganya? Turun ke dunia ini jadi manusia hanya untuk biarkan kita hancur-hancuran. Itu kan konyol. Tuhan punya maksud, rencana yang indah buat kita. Kita itu ditaruh dalam Tuhan. Ketika Tuhan masuk dalam diri kita, seperti komputer di Intel, apa tadi? AMD, Ryzen, Intel, yang bagus taruh di dalam kita. Kalau di roket dibilang benih kemenangan. Udah ditaruh benihnya, benih ilahnya ditaruh. Tinggal pertanyaannya kita aktifasi enggak? Nah, caranya aktivasi gimana? Harus cari dong, harus kenali dong. Kalau kita beli barang ada manual booknya kan, kita harus baca manual booknya. Nggak bisa asal pokoknya pencet jadi jalan, nggak bisa. Harus cari kebenaran dulu. Yohanes 8 bilang ini. Kalau kamu menemukan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu seperti apa? Tuhan bicara secara pribadi kepada kita. Melalui apa? Firman Tuhan, apapun. Kalau kita udah mau ketemukan kebenaran, cuma satu jawabannya, cari Tuhan Yesus. Dalam mana? Dalam firman Tuhan, dalam hubungan pribadi, melalui karya Roh Kudus, baru kita bisa. Nah, tadi realita Tuhan jelas, pemulihan pasti. Kenapa Tuhan Yesus utus Roh Kudus? Ya, ini fungsinya. Pemulihan itu terjadi melalui karya Roh Kudus salah satunya. Berkat kesembuhan, kelepasan, kelimpahan, identitas, anak, ahli waris, kemenangan. Ya, oke. Ini cuma arti aja. Penebusan itu artinya pengampunan dosa. Yang kedua adalah penebus itu dibeli. Kalau zaman dulu itu Romawi itu budak itu nggak punya hak apa-apa, disuruh manut. Bahkan kalau bahasa saya paling kejam, dibunuh pun di tempat budak itu nggak ada masalah. Sama yang punya itu nggak ada masalah. Karena apa? Miliknya. Nah, sekarang kita dimiliknya Tuhan. Kita dikasih kebebasan sama Tuhan untuk memutuskan kita mau mengasihi Tuhan atau kita mau hidup jauh dari Tuhan. Kita mau taat atau kita mau memberontak. Itu pilihan. Tuhan sudah kasih, sudah tebus kita dari budak. Tinggal sekarang kita ini memposisikan diri kita sebagai apa? Sebagai anak atau sebagai budak. Kalau kita tetap ada di posisi budak, ya kita dibully hancur-hancuran sama iblis. Kita akan hidup di masa lalu, kita gak akan bergerak kemana-mana. Kita cuma muter-muter aja. Sampai apa? Sampai punya pengertian yang benar tentang seorang anak. Kebanyakan di sini pengusaha kan gitu kan. Pasti didik anaknya supaya jadi apa? Pengusaha juga. Biasanya sih begitu. Tapi ada juga anaknya bisa jadi dokter, bisa jadi apa? Ya whatever. Tapi yang jelas biasanya kalau orang tuanya pengusaha pasti dia akan didik dengan cara supaya anak itu jadi pengusaha juga. Nah, hitungan harus benar, punya rencana, punya planning strategis, kok janji ditepati. Pokoknya semua nilai-nilai tentang pengusahaan dia terapkan. Harus jujur, nah apa kerjaan yang baik, semangat rajin, buka toko pagi, jangan buka toko nanti jam 12 siang baru buka. Pasti begitu saya yakin, pasti diajari pasti yang nilai-nilai yang baik yang sudah pernah orang tuanya lakukan. Anak itu selalu bicara budaya orang tuanya, bahasanya orang tuanya. Anak saya akan banyak menggunakan istilah-istilah yang pernah dia dengar dari saya. Gaya ngomongnya sama seperti saya, budayanya sama seperti saya, kelakuannya hampir sama seperti saya. Kenapa? Anak. Tiap hari dia lihat saya. Kalau pagi, kalau dia nggak pernah lihat saya berdoa, ya jangan harap anak saya berdoa. Saya nggak akan titipkan gini. Misalnya tolong ngajarin anak saya berdoa ya. Nggak gitu. Kita yang orang tua. Anak-anak itu lihat orang tuanya. Lanjut. Nah, di sini ada karya Roh Kudus. Nah, ini sudah jelas mungkin. Roh kebenaran, pimpin dalam seluruh kebenaran. Saya nggak panjang sini karena ini panjang nanti. Bersaksi tentang Tuhan, seorang penolong. Nah, ini penolong. Parakletos itu
Roh Kudus itu bahasa sananya ya. Parakletos itu artinya asisten, penolong. Penolong itu artinya gini, berjalan bersama. Makanya orang sih bilang Tuhan Yesus selalu ada buat saya. Kenapa? Dia berjalan dengan saya. Gunanya apa? Ya nolongin kamu, nolongin kita, ngomongin, didik, ngingetin. Kalau kita salah, nggak gitu caranya, ini yang benar. Kalau kita nggak tahu, kita tanya. Kalau kita lagi ada masalah, dia perlu ayo jalan sama saya, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, kita jalan sama-sama. Itu Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus, kalau kita belum benar-benar dipenuhi Roh Kudus, kalau kita belum benar-benar menghargai Roh Kudus sebagai satu pribadi, akan sulit kita berjalan. Kalau orang Jawa kita bilang siwak ya. Roh Kudus, kamu di situ aja, saya di sini, saya punya hidup saya sendiri. Nanti ya sabar. Tapi kalau kita benar-benar menghargai Roh Kudus sebagai satu pribadi, akan menjadi hal yang berbeda. Kenapa? Roh Kudus itu around. Kalau kita nonton video kan around, jadi langsung itu kan surroundnya itu keliling-keliling. Dia ada di dalam diri kita. Dia akan berjalan bersama dengan kita. Jangan mimpi ngomong Tuhan yang memberi kita kemenangan, Tuhan yang memberi kemenangan, tapi kita nggak jalan sama Tuhan. Tadi kan dari tadi lagunya tentang kasih Tuhan, penebusan Tuhan, dengan apa aku balas menaikkan syukur. Kalau orang nggak benar-benar tahu penebusan, orang nggak benar-benar tahu Roh Kudus, dia cuma angkat tangan, dengan apa akan ku balas. Nggak ada ucapan syukur, biasa aja. Tapi kalau orang yang memahami karya penebusan Tuhan, memahami karya Roh Kudus, ini loh dalam hati dia menjerit, kan tahu apa yang sudah dilakukan Tuhan sampai kita bisa berdiri hari ini. Tuhan udah tolong kita dari setiap masalah. Tuhan apa? Banyak hal Tuhan udah kerjain. Kalau kita nyanyikan lagu tadi itu, saya sering dengar lagu itu, hampir setiap minggu saya dengar mungkin lagu itu. Pasti satu hal yang saya nangis, kenapa? Karena masa lalu saya kelam gitu. Saya menyadari bagaimana Tuhan memindahkan saya dari gelap kepada terang. Itu butuh proses. Saya berdarah-darah. Tapi Tuhan ingin gini, nah kamu kalau mau baik, kamu pindah ke sini. Jangan kamu di situ. Kalau kamu di situ, itu isinya cuma masalah tok, itu isinya cuma penderitaan tok. Ini loh, aku mau kamu di sini. Sama saya, berjalan bersama saya, kamu pasti menang. Kamu nikmati berkat Tuhan, kamu nikmati perlindungan Tuhan. Kamu gak perlu khawatir lagi. Kamu gak perlu cemas lagi. Kenapa? Aku ada bersama-sama kamu, jalan sama kamu. Tapi kalau kita masih terus di situ, kita menguatkan diri kita. Enggak, kalau aku mau berjalan sendiri, aku bisa kok ngadepin. Aku masih cukup nyaman dengan dosaku. Di situ terus, di realita dosa terus. Ya kita hancur-hancuran terus sampai kita memutuskan untuk kita mau pindah dan minta Roh Kudus bantu kita pindah. Saya senang, ya saya kemarin saya senang Roh Kudus kasih kekuatan kita, benar. Tapi saya lebih suka, saya lebih setuju Roh Kudus itu pindahkan kita daripada gelap dan pada terang. Ia memindahkan kita, ya kan, daripada gelap menuju terang. Saudara ingin ikan, mungkin ilustrasinya dari orang lain. Ikan air laut, ditaruh ikan tangan tawar, dikasih masker. Kamu tahan ya di sini ya, kamu tahan di sini ya, sabar ya tahan di sini. Terus aja tahan di sini. Ikan air laut, ditaruh air tawar, kasih masker. Itu namanya dikuatkan. Sabar ya, kasih kekuatan terus, sabar di sini aja. Atau saudara ingin gini, Anda ikan air laut, dari air tawar dipindahin masuk air laut. Saya yakin pilihan saudara pasti pilih dipindah tuh. Daripada diinfus setiap saat, Tuhan kasih saya kekuatan Tuhan, saya nggak sanggup lagi, saya udah capek, udah jenuh, udah nggak mampu lagi. Minta Tuhan pindahkan, tapi keputusannya dari kita. Mau nggak kita menghargai Roh Kudus? Mau nggak kita ngerti benar-benar maknanya penebusan? Nggak cuma di sini aja. Barangkali dari orang Kristen menjadi orang percaya. Orang Kristen itu sebutan. Saya lahir Kristen, iya.
Tapi orang percaya berbeda. Dia tahu siapa. Dia belajar, dia menemukan kebenaran ketika dia bersekutu dengan Tuhan. Bukan dari kata orang. Ini loh peran Bapak. Saya taruh di sini ayah. Bersyukurlah kalau sudah jadi ayah. Tanggung jawabmu besar. Peran orang tua ayah dan keluarga sebagai figur dan teladan dalam didik dan mengajarkan. Nah, ini ayatnya nih. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya kau beroleh pengertian. Amsal 4 ayat 1 itu semuanya tentang ajaran ayah, termasuk jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Itu adalah pesannya Salomo buat anaknya. Dan ini ayat ini merubah saya. Karena saya fatherless. Saya nggak terbiasa diajar orang tua saya. Papa saya, mama saya mungkin sudah. Saya sering cerita broken, terus saya nggak biasa diajar orang tua saya. Jadi saya nggak kenal namanya didikan ayah. Orang tua saya kerja semua, pulang malam, dan akhirnya cerai juga. Jadi saya lama nggak pernah ketemu papa saya. Baru ketemu papa saya sering-sering ya, mas di sini lah, sudah tahu semua. Orang tua saya datang sakit sini, saya kenal. Perannya ayah. Yang ayah harusnya menyadari ini. Bukan perannya mama atau ibu, perannya ayah. Sekali lagi saya ucapin, perannya ayah, bukan perannya institusi, bukan perannya sekolah, bukan perannya gereja, perannya ayah, orang tua. Ini Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ngomong terus, ceritakan terus tentang penebusan, ceritakan terus tentang Tuhan, ceritakan terus tentang Roh Kudus, apa yang Tuhan sudah kerjakan, supaya anak tahu bagaimana bersyukur, supaya anak tahu apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupnya. Ini perannya siapa? Ayah. Bukan perannya mama ya. Kebalik. Ini ngomong gini nggak gampang. Saya ngajarin anak saya setiap minggu untuk berdiri, angkat tangan itu bolak-balik saya omongin. Kenapa harus angkat tangan? Kenapa harus berdiri? Di rumah ya, di sini mungkin masih duduk. Gak mudah. Cerewet itu lagi. Kenapa tanya gini? Udah tahu, udah sering cerita. Nah kenapa nggak diri? Yang ini. Nggak mudah. Harus tetap diajar. Tapi saya punya tanggung jawab karena ini tugas saya harusnya. Gak mudah, ini semua perjuangan. Semua ayah-ayah pasti perjuangan. Ngomongin anaknya kok syukur-syukur anaknya langsung taat, wah enak itu. Tapi kalau anaknya masih ya lakukan atau memberontak apa gitu sama sulit. Yang kedua, kenapa saya taruh kedua ini? Kalau perannya ayah nggak baik, yang ngambil alih siapa? Bapak rohani, PKM-nya. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anak yang kasih, sebab sekalipun kamu punya beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak punya banyak bapak, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Ini Paulus ngomong sama Timotius. Timotius punya bapak, bapaknya orang mana? Orang Yunani terus. Ibunya, neneknya kasih nilai terus. Tapi kenapa Paulus sama Timotius bisa connect jadi bapak dan anak? Karena Paulus tahu Timotius butuh figur bapak. Hari ini kalau mungkin orang tua kita semua belum bisa, terutama bapak belum bisa jadi figur yang baik, tanggung jawab itu akan diambil sama orang lain. Tanggung jawab itu akan diambil sama orang lain. Bisa jadi ini genggamnya, bisa jadi orang yang lebih lemah. Ini Paulus nih punya teladan iman dari neneknya Lois dan ibunya Eunike. Timotius tetap membutuhkan bimbingan dan figur seorang bapak. Lanjut, banyak soalnya. Peran orang tua yang sudah dewasa terlebih dahulu dalam jadi teladan. Nah, ini ayatnya dalam Titus 2. Laki-laki yang tua ya. Nanti ada bahasa Inggrisnya. Hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Bahasa aslinya old man, elder, advance in life, senior. Orang yang terbiasa hidup dan lama hidup
biasa menghadapi kesulitan. Kenapa saya taruh di sini juga? Orang tua harus jadi teladan. Nah di sini bahkan saya jelaskan bahwa dia harus mempersiapkan itu loh. Seperti anak-anak panen tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa muda. Pahlawan di sini namanya strong man, bukan strong child, strong man. Ya, nggak ada jadi pahlawan tuh kecil-kecil gitu, strong man. Man yang sudah dewasa yang mempersiapkan children akan dapat menjadi teladan. Ayat kita tuh 1 Timotius 4 kalau saya nggak salah. Hendaklah kamu jadi teladan pikiran, perkataan, perbuatan. Gimana Timotius bisa jadi teladan kalau dia nggak punya figur bapak? Saya yakin di sini kan kita semua bisa jadi ada di 3 ya. Kalau nggak ayah, IKM, bahkan orang yang lebih senior dalam hal rohani. Apa peran kita? Cukup saya sudah melakukan banyak hal? Enggak. Sudah jadi teladan belum? Gak usah ngomong banyak-banyak lah. Sudah jadi teladan belum? Ini PR buat saya juga, PR buat kita semua. Saya bisa cabut sini, belum tentu keluarga saya baik, belum tentu kerjaan saya baik, belum tentu. Semua saya juga bergumul juga. Tapi paling tidak kita ngerti bahwa ini peran kita semua. Apa yang diajar dan teladan apa yang diberikan Bapak rohani? Hasidus. Berat ini ya. Oke, lanjut. Hasidus itu aslinya dari Hasidim, kelompok Yahudi yang muncul pada abad 18. Pemimpin golongan Hasid ini Israel ben Eleazar, atau nama kerennya Baal Shem Tov, Master of Good Name. Kata Hasidim berasal dari bahasa Aram. Aram itu bahasa ibu yang Aramik, Hasa yang berarti saleh. Kaum Hasidim amat menanti dan menghormati Taurat, adat istiadat Yahudi. Hasid belajar mendalam dan merefleksikan ajaran-ajaran yang berhubungan dengan YHWH. Ini nama Tuhan. Kalau zaman dulu Israel gak berani ngomong Tuhan, itu gak berani, dia ganti namanya jadi Hashem. Kalau ngomong Adonai Kudus ini gak berani, terlalu agung, gak berani. Dia pasti ganti dengan Hashem. Hashem itu Allahnya orang Israel atau punya nama begitu. Hubungannya dengan berhubungan dengan YHWH, hubungannya dengan dunia diimplementasikan gimana dalam kehidupan sehari-hari. Dan bagaimana mitzvot? Mitzvot itu perbuatan moral yang dilakukan sebagai kewajiban agamawi, termasuk kita diberi badan. Ini masuk mitzvot. Ajarannya disebut Hasidus. Gambarnya yang tadi awal, saudara lihat tadi judul awal ya, Yahudi kepang-kepang itu punya sekolah, punya universitasnya juga. Dan yang paling terkenal memang yang Israel ini, Israel ben Eleazar. Ini ayatnya 1 Timotius 4:8. Artinya badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ibadah itu bahasa aslinya di KJV King James, guideline menuntun kepada hasidus, hidup saleh. Ibadah itu bukan kebaktian. Jadi kalau ngomong ibadah itu jangan ngomong sekali lagi, jangan ngomong KM, jangan ngomong gereja top, udah banyak segala sesuatu. Dari mulai sudah bangun tidur itu sudah ibadah. Enggak cuma kita duduk sini terus, saya udah beribadah kok teman-teman. Ini hanya bagian kecilnya aja. Tujuan dilatih hasidus adalah agar mencapai kedewasaan penuh. Hasidus itu berarti gini, belajar mempraktekkan hubungan dengan Tuhan setiap saat dengan rasa 1, kagum, 2, sukacita, 3, kasih kepada Tuhan setiap saat. 3 hal itu, kagum, kasih, sukacita. Dari mulai sudah bangun pagi sampai sudah tidur itu hasidus semua. Bicara apa? Kesalehan, hubunganmu sama Tuhan. Setiap saat terkoneksi sama Tuhan, setiap saat ngomong sama Tuhan. Banyak di sini saya yakin kalau pagi 2 saat teduh nggak pernah bolong, banyak saya yakin. Tapi pertanyaannya ketika kita kerja, apakah kita tetap ngomong sama Tuhan? Catherine Coleman, Benny Hinn itu untuk pilih baju bangun tidur menyapa Tuhan hari ini. Tuhan hari ini mau pakai baju apa? Kayaknya sepele, kayaknya lucu, tapi itulah keintiman.
Mungkin saudara di rumah bisa jago ya, bisa sering praktek. Bangun tidur mungkin bisa bilang sama istrinya, I love you, you're my sunshine, atau apalah. Tapi pertanyaannya, sama Roh Kudus bisa nggak kayak gitu? Bisa nggak intim? Ya kan? Bisa nggak gitu pertanyaannya? Kalau saudara nggak menghargai Roh Kudus benar-benar, nggak bisa. Tujuannya ini mencapai kedewasaan semua hal. Ini kesimpulan. Hiduplah dalam realita Tuhan. Mintalah Roh Kudus untuk memberi pengertian mendalam tentang penebusan dan karya Roh Kudus. Temukan Bapa rohani dan latihlah Hasidus, kesalehan itu, untuk mencapai kedewasaan penuh dalam Kristus. Saya mau tutup satu hal yang ingin saya tekankan sekali lagi tentang Bapak rohani. Banyak dari sini mungkin nggak punya figur yang baik dalam Bapak. Harus temukan. Mungkin bisa jadi nggak di gereja, bisa jadi. Tapi saya berharap ada di gereja ini. Kita punya visi 400, butuh banyak orang-orang dewasa. Butuh banyak Bapak rohani. Gimana sudah mau gembalakan kalau sudah nggak punya Bapak yang pada ngasih figur sama saudara? Sudah mau gembalakan anak, tapi sudah nggak punya Bapak rohani, nggak punya figur, nggak punya pola. Apa yang mau saudara ajarkan? Pemberontakan, ketidaktaatan, acuh tak acuh. Bisa jadi itu kan diajarin. Kalau sudah nggak punya Bapak rohani yang sudah pernah sampai ke sana, pernah sampai ke realita juga, sudah sampai di realita juga. Banyak dari kita mungkin ada di realita dosa dan di padang gurun, belum semuanya sampai di realita Tuhan. Kalau dia ada realitanya Tuhan, jelas pasti kelihatan beda sekali, menonjol sekali jelas. Emas sama permata itu nggak bisa disimpan, tetap berkilau kelihatan. Mau COVID, mau pandemi, mau di rumah gak ada duit, tetap kelihatan sukacitanya. Penyembahnya tetap on fire, terbaik terus. Kalau bahasa saya terbaik terus. Tadi kan pagi, mari kita memberikan penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita menari. Lagunya ada menari ya tadi? Ada yang menari tadi? Saya nggak tahu. Ya, saya nggak ngomong ini salah ini benar. Cuma saya bilang bahwa kesalehan Hasidus itu termasuk di situ. Apa yang sudah ucapkan, sudah lakukan, sudah bergumul. Kalau mungkin sekarang kita belum sampai ke sana, percayalah, semakin kita ngerti tentang penebusan, karya Yesus dalam hidup kita melibatkan Roh Kudus, kita bakal sampai ke sana. Ingat Roh Kudus itu roh kebenaran, roh yang memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Gak cuma di sini loh, gak cuma pengetahuan, gak cuma lihat video streaming terus. Oke, yes, haleluya, amin, puji Tuhan, dahsyat, gitu. Tapi selesai nonton video streaming, balik lagi realita dosa. Kenapa saya ngomong realita? Realita itu bisa dilihat, bukan cuma isapan jempol, bukan dongengan, kelihatan. Oke, hari ini saya tutup semuanya dengan kejar Tuhan. Kejar Tuhan. Kalau semakin sudah kejar Tuhan, makin mirip sama Tuhan. Sekalipun saudara mungkin saat itu punya Bapak rohani, Tuhan mungkin bisa jadi Bapak buat saudara. Pasti Tuhan bisa jadi Bapak buat saudara. Tuhan pasti bisa menolong saudara. Kalau saudara menghargai Roh Kudus sebagai pribadi yang menuntut Anda dalam hidup. Terima kasih untuk berkati. Silakan yang berdoa. Shante ke blede ke pai ke pro ke po ke fai ke blede ke pray ke pai ke blede. Di hande ke mara masoko rukara maseke me kara masende ke blede. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah Kau berikan atas kami Tuhan. Kami lepaskan shalom ini Tuhan, kami bersepakat untuk Bapak Riki Tuhan dan keluarganya Tuhan. Pakai dia lebih dahsyat, pakai dia lebih ajaib Tuhan, untuk menyatakan perbuatan untuk dia menjadi saksi-Mu Tuhan.
Karena itu Tuhan, kami juga bersyukur dan berterima kasih Yesus. Terima kasih Yesus atas setiap penebusan yang telah Kau buat atas kami. Lewat penebusan itu maka Roh Kudus hadir bagi kami untuk membawa kami dalam kebenaran, untuk mencetak kami di dalam identitas yang benar, identitas sebagai putra itu Roh Kudus. Dan kami tahu kebenaran yang Kau nyatakan buat kami telah membawa kami dalam identitas yang benar, yaitu identitas keputraan ini, untuk kami mengalami hal-hal yang ajaib. Dan kami tahu lewat identitas ini ada hal-hal yang ajaib yang sedang Tuhan kerjakan atas gereja ini, atas setiap kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau membawa kami Tuhan, untuk kami akan membawai orang-orang yang di bawah kami. Karena itu Roh Kudus di dalam nama Yesus pertemukan orang-orang di tempat ini. Kalau mereka belum memiliki Bapa rohani, hubungkan mereka dengan seorang Bapa rohani yang membangun mereka di dalam sebuah pola dan tatanan. Sehingga lewat pola dan tatanan ini, gereja ini akan bergerak seperti angin yang sangat cepat, yang tidak akan pernah bisa ditahan. Sehingga ada banyak hal-hal supernatural, akan banyak hal-hal yang ajaib, akan banyak hal-hal yang tidak lazim terjadi buat gereja ini. Dan kami katakan, waktu Tuhan telah tiba. Waktu Tuhan telah tiba. Di mana level kerohanianmu berada? Dengar jemaat Tuhan, posisikan dirimu dalam sebuah kebenaran. Karena lewat kebenaran ini, engkau akan dimunculkan. Engkau akan dimunculkan. Engkau akan dimunculkan menjadi saksi dan bukti. Karena kami tahu Tuhan, Engkau menentukan kesaksian. Engkau menentukan kesaksian. Engkau menentukan kesaksian dengan mujizat dan tanda-tanda dan berbagai pernyataan kuasa dan karunia seperti yang Tuhan kehendaki. Dan Engkau menghendaki pemulihan segala sesuatu, pemulihan segala sesuatu, pemulihan segala sesuatu terjadi bagi gereja ini, terjadi bagi orang-orang Tuhan ini. Sehingga kamilah orang-orang yang meradiasi kebenaran atas kota Sumbawa. Sehingga lewat kehidupan kami, maka Sumbawa akan alami shalom Tuhan, akan alami kemenangan Tuhan, akan alami kemakmuran. Dan kami perkatakan Tuhan di tempat ini, ketika saat ini Tuhan, ketika Engkau mencetak identitas kami, tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara kami. Dan kami akan dibawa dalam sebuah kelimpahan yang tidak asing. Terjadi buat gereja ini, terjadi buat orang-orang di tempat ini. Dan gereja ini, representative of presbyter, utusan yang menyatakan Tuhan sebagai Tuhan yang besar. Gadol Eloh, El Grande, Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, terjadi buat setiap kami. Sehingga kami akan mengakui Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang luar biasa buat setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran-Mu, cetak terus kami sehingga kami memiliki identitas putra, identitas yang mewarisi, identitas mewarisi apa yang Tuhan sediakan, yang mau menabur persembahan umum dan pembangunan ini dengan hati yang mengasihi Engkau di dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan Yesus. Pengumuman kita untuk minggu ini, mulai minggu depan awal Juli kita akan berpindah tempat untuk ibadah. Kita akan menempati tempat baru itu di Grand Samota, Hotel Grand Samota, di alamatnya di Jalan Raya Samota sebelum jembatan Samota. Sekali lagi, minggu depan kita akan ibadah dimulai jam 8 pagi di Aula Grand Samota. Terima kasih. Itu saja pengumuman singkat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita bersyukur buat ibadah kita pada hari ini. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan
angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Diberikan kerelaan kepada kita untuk kita mau beralih dari kehidupan dosa menjadi kehidupan di dalam Roh Kudus yang akan menuntun kita melewati padang gurun kita, yaitu diberikannya kekuatan kepada kita dan diberikannya kemampuan kepada kita untuk kita dapat menikmati, mempunyai pengalaman, dan dapat mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Sehingga apa yang menjadi pengalaman kita itu akan kita bagikan, kita wariskan kepada generasi-generasi di bawah kita. Sehingga hidup kita menjadi berkat, bukan hanya untuk kita sendiri, tapi untuk menjadi berkat bagi generasi di bawah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah semuanya itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagi yang percaya dan sudah menerimanya, katakan amin.